Satu lagi ditemukan kubur batu kalang di kawasan Hutan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kubur batu kalang yang konon digunakan untuk mengubur kelompok suku Kalang ini jumlahnya cukup banyak. Untuk mengetahui ciri-ciri kubur batu orang Kalang di tengah hutan sangat mudah. Dilihat dari bentuknya, berbeda dari kubur-kubur pada umumnya yang rata-rata membujur utara selatan dengan ditandai dua nisan. Tapi, kubur batu kalang membujur arah barat timur dan tidak ditandai dengan dua nisan. Meskipun ada beberapa kubur batu orang Kalang yang ditemukan terdapat nisan, sesungguhnya dilakukan oleh orang lain. Kemungkinan mereka menemukan ada makam ketika diketahui tidak ada nisannya, lantas diberi penanda. Ciri khas lainnya, setiap kubur batu orang Kalang di dalamnya dapat berisi lebih dari satu jenazah dan terdapat bekal kubur berupa pernak-pernik, perhiasan, dan harta benda. Konon, orang Kalang atau populer disebut suku Kalang banyak tinggal di kawasan tepi hutan. Mereka bekerja sebagai tuha Kalang atau tukang kayu dan penjaga hutan yang hebat. Hanya banyak anggapan bahwa orang Kalang bukan orang asli keturunan Jawa. Mereka datang dari negara lain dan menetap di Pulau Jawa. Rata-rata orang Kalang tinggal di hutan-hutan sepanjang Kendeng Utara, sehingga kubur batunya banyak ditemukan di daerah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Nganjuk bagian utara. Kita sudah nyampe ke lokasi kubur batu. Kemungkinan ini manusia purba atau orang Kalang, sebabnya ini di tengah hutan lebat. Yang jelas ada beberapa batu yang bertumpuk-tumpuk, ada yang besar. Kelihatannya itu sebagai penutup pemakaman orang-orang primitif atau kubur batunya. Kita coba aja ke lokasi biar kita tahu sejauh mana sebenarnya batu tersebut. Nah, ternyata sudah banyak teman-teman ngumpul di sini, sudah lihat lokasi. Ya, ternyata betul di sini sudah ada batu yang ukuran besar yang biasanya kubur batu ini di dalam sampai di kanan kiri dan tertutup batu lebar-lebar, dan kanan kirinya biasanya itu ditumpuk-tumpuk batu. Nah, kita coba ini sayang kita nggak berani untuk menggali, sebabnya ini kita harus kita jaga keasliannya. Semoga biar ini nggak dicuri orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biar ini lebih awet dan tidak rusak. Biasanya di dalamnya ada isi apa itu? Biasanya ini satu ada kerangka manusia, ada benda-benda yang biasanya digunakan untuk dijadikan satu dengan benda kubur Kalang atau kubur batu tersebut. Ada yang dari pusaka atau mungkin dari perak atau perunggu atau emas juga kalau sudah mengenal logam. Atau juga biasanya di dalam ada periuk-periuk itu yang biasanya untuk bekal kubur. Ya, bekal kubur ini biasanya yang dicuri. Biasanya ada manik-manik, yang biasanya manik-manik itu yang harganya mahal orang-orang untuk dicuri. Ya, munte. Ini mahal. Mulon. Ya, dicuri ada orang-orang. Bener toh nggak? Tapi ngetan mulon. Biasanya wong ini wong sing punya status dengan kelompoknya itu lebih tinggi. Ya, entah itu suku Kalang atau suku primitif yang lain. Yang jelas itu kubur batu rata-rata itu orang primitif atau orang suku Kalang. Kita geser sesuai dengan petunjuk Pak Sus. Salah. Dia tak foto. Beberapa ada yang beranggapan orang Kalang adalah suku terasing yang hanya hidup dengan kelompoknya sendiri. Mereka tidak mau membaur dengan orang lain atau sebaliknya. Mereka tidak diterima menjadi bagian dari kelompok lain. Karena kelompok orang Kalang dikenal sulit bersosial dan diatur. Mereka hanya tunduk dan patuh kepada ketua sukunya.
Pada era agama Hindu-Buddha, mereka tidak dapat dikategorikan dalam kasta atau kelompok agama, sehingga orang Kalang dibatasi atau dikalang agar tidak berbaur dengan kelompok lain. Namun demikian, orang Kalang memiliki keahlian yang lebih dibanding kelompok lain. Orang Kalang dikenal sebagai pekerja keras, ahli di bidang perkayuan dan pembuat candi, serta ahli di bidang membuat kerajinan perhiasan dari logam. Selain bercocok tanam, orang Kalang dikenal sebagai pedagang yang ulet, sehingga mereka banyak yang berhasil dalam tataran ekonominya. Karena tempat tinggalnya di tepi hutan, orang Kalang sudah teruji dalam cara bertahan hidupnya. Mereka memanfaatkan potensi hutan secara maksimal sehingga dikenal sebagai orang sakti, ahli meramu obat-obatan herbal, dan ahli bela diri. Orang Kalang dikenal juga sebagai kelompok yang taat beribadah. Hanya saja, kelompok orang Kalang tersebut masih menganut kepercayaan animisme dinamisme. Mereka menyembah roh para leluhurnya dengan memanfaatkan batu berdiri sebagai media peribadatannya. Tak heran, di kawasan hutan Tritik juga banyak ditemukan tempat peribadatan kelompok orang Kalang, yaitu berupa menhir atau watu walang atau batu berdiri. Selain watu walang, kelompok orang Kalang juga menggunakan batu berundak sebagai tempat peribadatannya, yaitu sebuah bangunan memuncak terbuat dari tumpukan batu-batu andesit. Di kawasan hutan Tritik juga ditemukan batu berundak dalam bentuk yang besar dan luas. Pada era kerajaan Mataram Islam, keturunan orang Kalang sudah banyak yang membaur kepada masyarakat Jawa. Bahkan mereka bekerja di bidang jasa menyusui para putra raja. Karena air susu para wanita orang Kalang yang berwarna kebiruan dipercaya memiliki imun sangat baik untuk kesehatan. Adanya kubur batu, watu walang, dan batu berundak tersebut menunjukkan ciri khas budaya masa prasejarah, sehingga dimungkinkan kelompok orang Kalang di kawasan hutan Tritik tersebut sudah ada sejak zaman prasejarah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.